Banyak orang biasa berpikir tentang Yesus sebagai orang yang menderita, yang kasihan, sebagaimana yang biasa ditampilkan dalam film Paskah, kasihan dan juga tidak adil. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Kita sedang menjelajahi kitab Wahyu dan hari ini kita akan memberikan perhatian kita pada pasal yang keempat dan juga pasal yang kelima, di mana guru kita yaitu Pak Yohanes akan memberikan komentarnya sekitar pengalaman dari Rasul Yohanes dengan tema Di Hadapan Tahta. Ini merupakan sesuatu yang indah dan pada saat yang bersamaan juga merupakan sesuatu yang menakutkan ketika kita memperhatikan bagian ini mengenai pertemuan dengan Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus. Kita sedang melihat sesuatu yang melampaui kemuliaan kekal di sini. Mari kita belajar bersama-sama. Shalom saudaraku, kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita sampai ke Wahyu pasal 4 dan 5. Saudara, Anda mungkin telah memperhatikan sejauh ini dari bagian awal kitab Wahyu ya, ketika kita membaca keempat pasal yang ditujukan kepada gereja-gereja di Asia. Kini skenario yang terdapat di dalamnya akan berbeda total. Di sini kita akan melihat sebuah transisi yang sangat berbeda. Bagaimanakah kelanjutan kitab ini mengenai manifestasi sepenuhnya yang berasal dari Allah. Khususnya dari pasal 6 sampai 19. Dan dalam transisi ini juga tujuan dari pasal ini adalah untuk menyatakan siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu. Mari kita ingat bersama bahwa gereja ada dalam masa penganiayaan. Dan mari kita membayangkan bahwa gagasan utama yang mereka miliki tentang Kristus adalah bahwa ia telah mati dengan cara yang sangat mengenaskan dan menyakitkan, dan kemudian dibangkitkan kembali bersama Bapa yang menantikannya. Namun gambaran ini adalah sebuah gambaran yang terbatas. Oleh sebab itu, mulai dari ayat 1, dari pasal 4, dituliskan demikian. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Dalam pasal pertama, kita telah mendapat gagasan bahwa kitab ini memberikan kesan bahwa ada sebuah penglihatan. Masih ingat ya? Yohanes mulai berbicara mengenai hal-hal yang telah kita lihat di sini, apa yang ada saat ini dan yang akan datang di masa depan. Namun beberapa ahli menafsirkannya ada dua sudut pandang, yaitu mengenai hal-hal yang ada saat ini dan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada juga penafsir yang lainnya yang memberikan 3 pemisahan spesifik. Namun demikian, sekarang kita melihat hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Firman Tuhan di sini mengatakan bahwa Yohanes dibawa oleh Roh dan di hadapannya sebuah tahta terdiri di sorga dan di tahta itu duduk seorang. Ketika hal ini terjadi, suara Allah seperti bunyi sangkakala berkata, naiklah kemari. Ada beberapa ahli yang mempelajari kitab Wahyu ini dan mencoba untuk membuat sebuah hubungan antara frase ini dan masa di mana gereja akan diangkat ke surga. Tidak ada sebuah indikasi yang jelas ya mengenai kemungkinan ini dalam pasal ini. Tujuannya di sini adalah untuk menyatakan pribadi Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam kemuliaan, dalam manifestasi keagungan yang luar biasa. Dan Dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang, bagaikan jamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta itu duduk 24 tua-tua. Mungkin Anda bisa membayangkan ya, penglihatan yang luar biasa ini.
Melihat sebuah pelangi gilang gemilang, pasti menyenangkan ya. Dikatakan bagaikan zamrud dan berbagai batu berharga lainnya yang mencerminkan kemuliaan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang duduk di atas tahta. Dan tahta-tahta yang ada di sana, perhatikan duduklah 24 tua-tua. Kita perlu mengingat bahwa angka penting dari umat Allah dan perjanjian lama adalah 12. Ada 12 suku Israel, kemudian ada angka lain dalam perjanjian baru berkaitan dengan 12 rasul. Oleh sebab itu, nama dari 12 bapa-bapa leluhur dan ke-12 rasul semua ini berkaitan dengan angka 24. Jadi ini merupakan referensi dari semua orang yang ditebus, yang diselamatkan, yang direpresentasikan dengan cara ini. Mereka adalah orang-orang yang dimurnikan dan diampuni. Dan dengan demikian mereka memakai, perhatikan saudara, pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Ya, biasanya ketika kita melihat kilat dan suara bagaikan deru, ya ini merupakan sebuah pertanda bahwa Allah sedang bertindak. Ini merupakan sebuah intro dari sebuah intervensi ilahi. Dan di sini juga ke-7 roh Allah sebagaimana yang telah kita bicarakan di sini merupakan referensi dari penggenapan karya Allah atau intervensi dari roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Luar biasa ya. Ketika kita melihat tahta Allah dan lautan kaca ini, sebenarnya menimbulkan gagasan tentang bejana pembasuhan yang terbuat dari perunggu yang kita bisa temukan di bait Allah. Ini dipresentasikan dengan cara yang sama yang menyatakan perlunya apa? Penyucian. Kita lanjut. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Saudara, hewan-hewan ini sangatlah menarik ya. Hal ini mengingatkan kita akan penglihatan Daniel. Khususnya karena Daniel juga merupakan kitab Apokalips. Dan hewan-hewan yang disebutkan di sini adalah sebagai berikut. Makhluk yang pertama seperti singa. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Saudara, biasanya dalam pemikiran eskatologis dan dalam Alkitab secara umum, angka 4 berkaitan dengan dunia dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Jadi dengan kata lain, segala sesuatu yang berkaitan dengan ciptaan Allah, pada dasarnya dimanifestasikan dengan kuasa dan kekuatan. Jika kita melihat dengan seksama di sini, saudara, singa dari segala binatang yang ada di dunia ini ialah yang paling ekspresif dan yang paling kuat. Anak lembu merupakan hewan yang terbesar dari kelompok itu. Kemudian burung nasar merupakan burung yang paling ekspresif dari segala jenis burung. Ya, jelas sekali bahwa ini merupakan hewan yang luar biasa. Jadi semua hewan ini menyatakan kuasa dalam segala sesuatu yang telah diciptakan. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Bayangkan saudara. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Hewan-hewan ini menyatakan bagaimana segala ciptaan mengenal kemuliaan Allah. Dan pada saat yang bersamaan juga menunjukkan kegenapan dan penglihatan omniscient Allah. Yang membuat sebuah referensi yang jelas berkaitan dengan Kristus yang ada di tahta. Dan setiap kali, perhatikan saudara, makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami,
Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Yuk kita perhatikan. Kita bisa melihat di hadapan tahta Kristus dalam kemuliaannya, dengan segala kuasa yang ada di dunia. Dan setelah ini saudara, Yohanes akan menuliskan kepada kita bahwa ia melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan yang ditulisi di sebelah dalam dan sebelah luarnya. Jadi sekarang kita perlu mengingat bahwa dalam dunia kuno, kita ingat ini ya, kitab-kitab dibuat dari gulungan-gulungan yang terbuat dari perkamen. Dan gulungan ini ditulisi di sisi dalam dan luarnya, dan dibubuhi meterai. Kemudian malaikat datang dan bertanya siapakah yang layak untuk membuka meterai-meterai tersebut. Dan membuka meterai-meterainya, tidak ada seorang pun di bumi dan di sorga yang layak untuk membukanya. Jadi Yohanes meratap dengan sangat karena tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk melakukan hal tersebut ataupun melihat sisi dalam dari gulungan tersebut. Kemudian salah satu dari tua-tua itu berkata, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Dengan kata lain, saudara, kita akan melihat bahwa Kristus direpresentasikan dengan singa dan tunas Daud. Dialah yang layak membuka gulungan kitab itu, dan segala sejarah ada di tangannya. Ini merupakan sebuah penghakiman yang datang dari Allah. Dan kita secara khusus perlu mengingat bahwa gereja pada saat itu sedang dianiaya oleh siapa saudara? Ya, Kekaisaran Romawi yang berkuasa dan menghancurkan mereka. Kemudian ia akan membuka gulungan kitab tersebut, membawa penghakiman ini. Setelah ini, figur Kristus muncul setelah singa, dan di sini kita melihat ada gambaran apa? Anak domba yang menarik perhatian kita. Anak domba yang nampak seperti telah disembelih, duduk di tahta dan berdiri, dikelilingi keempat makhluk itu dan tua-tua, sebagaimana tertulis di ayat 4. Anak domba bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Sekali lagi saudara, ada roh Allah yang sepenuhnya bekerja di sini. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu, yang merupakan referensi dari Allah itu sendiri. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Mungkin ini merupakan referensi dari doa-doa atas penderitaan umat Allah yang mereka alami pada waktu itu. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Atau dengan kata lain, menyiarkan sebuah masa baru dalam sejarah, yaitu masa dari sang anak domba. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara, kini Yohanes melihat dan mendengar suara dari banyak malaikat. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilihat oleh Yohanes ini merupakan sesuatu yang menakjubkan. Yohanes dipakai oleh Allah untuk menyatakan kebenaran
bahwa Yesus Kristus yang telah mati, yang dibunuh seperti seorang penjahat, ia hidup. Ia bangkit dan di dalam Bapa ia memiliki segala otoritas. Jadi sekarang ia tidak hanya dilihat sebagai domba biasa saja, namun domba yang menggenapi perannya dalam kaitannya dengan penebusan dan penyucian sesuai dengan cara pandang perjanjian lama. Anak domba itu hidup kembali dan tujuannya adalah untuk membawa penghakiman atas dunia yang jahat ini. Dan inilah yang bisa kita lihat dan pelajari ketika kita belajar dari pasal 4 dan 5 di hadapan tahta. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Kitab Wahyu pasal yang keempat dan yang kelima yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema Di Hadapan Tahta. Yang berikutnya mari kita coba untuk beranjak pada bagian tanya jawab dari Kitab Wahyu pasal yang keempat dan yang kelima ini. Bagaimana dengan ayat pertama dari pasal yang keempat ini? Jika kita melihat ada frasa yang berkata, naiklah kemari, bukan merupakan referensi dari pengangkatan. Sebagaimana yang Pak Yohanes katakan sebelumnya, maka apa artinya ini Pak Yohanes? Dan apa maksud dari perkataan ini? Iya Pak Oti, mari kita mencoba untuk menolong para pendengar kita atau yang mendengarkan program ini ya. Kita sedang berbicara mengenai Kitab Wahyu dan di sini ada banyak sekali hal-hal yang sulit untuk kita pahami. Jadi mari kita mencoba untuk menjelaskan hal-hal ini ya. Penafsiran yang paling umum dari Kitab Wahyu adalah premilenial dan pre-tribulasi atau pencobaan. Ini memberikan sebuah saran bahwa gereja akan diangkat ke sorga dalam masa pengangkatan, dan hal ini akan terjadi sebelum masa pencobaan yang besar yang akan menerpa dunia. Dan ketika masa pengangkatan ini terjadi, maka wabah akan menimpa bumi dan penghakiman Allah akan dinyatakan. Nah, setelah gereja kembali, milenium atau masa pemerintahan 1000 tahun akan dimulai. Posisi ini memberikan sebuah pendapat bahwa ketika pasal 4 dimulai, gereja sudah akan ada di hadapan Allah. Namun ketika kita melihat pada firman Tuhan itu sendiri, tidak ada pendapat yang jelas dan objektif yang mengatakan bahwa gereja akan dibawa ke hadapan Allah. Inilah mengapa para ahli yang memiliki pendapat lain, mereka percaya bahwa kata naiklah merupakan sebuah frase yang diberikan langsung kepada Yohanes. Dan jelas ini tidak seperti, hai kalian semua naiklah, atau menyebut gereja secara keseluruhan, namun hanya kepada Yohanes saja. Mengapa demikian? Karena gagasan dari kata naik ini berkaitan dengan penerima pewahyuan dari Allah. Ketika akan melihat hal yang sama yang terjadi dengan Paulus atau Musa, ketika ia menerima hukum Taurat di Sinai. Dan gagasan ini lebih masuk akal ya, khususnya karena hal ini lebih masuk akal daripada masuk surga. Dan lebih mudah untuk kita pahami bahwa Allah ingin menyatakan sesuatu. Pada ayat yang keempat, berbicara dan menyebutkan tentang ke-24 tua-tua sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Dan juga bahwa angka 12 sangatlah penting dalam kebudayaan Yahudi dalam Perjanjian Lama. Sekarang kita coba melihat bagaimana kita menggandakan angka 12 dan sampai pada angka 24. Begitu Pak Yohanes? Ya, hal yang paling natural yang diharapkan adalah angka 12 yang ada di sini. 12 merupakan angka yang memberikan gagasan akan totalitas. Nah, ketika kita melihat angka 24, sebagaimana yang kita bisa lihat di sini, firman Tuhan memberikan kepada kita bahwa Allah dalam kemuliaannya yang luar biasa, menunjukkan bahwa Ia adalah Allah atas alam semesta, Allah atas sejarah. Jadi hal ini memberikan kepada kita sebuah gagasan bahwa segala sesuatu di dalam Perjanjian Lama, segala sesuatu yang terjadi terhadap Israel tidak sepenuhnya terpisah atau tidak berkaitan dengan gereja. Dan tidak ada seorang pun yang seharusnya berpikir bahwa gereja hanya sebuah sambungan kecil saja dari Israel. Jadi, ini mengapa firman Tuhan mengatakan 12 ditambah 12 adalah 24. Untuk menyatakan sebuah perpaduan yang menyatakan keduanya, baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru.
Sepertinya ini merupakan sesuatu yang dimaksudkan secara khusus. Demikian Pak Oti. Mari kita coba melihat pada ayat yang ke-7 dan yang ke-8 dari pasal yang ke-4 kitab Wahyu. Berbicara mengenai makhluk-makhluk, saya pernah mendengar tentang hal ini sebelumnya, bahwa keempat makhluk ini berkaitan dengan keempat Injil. Nah, apakah ini benar demikian? Apakah ini sebuah kemungkinan, yaitu mengkaitkan antara makhluk-makhluk ini dengan Injil, begitu Pak Yohanes? Iya Pak Oti, ini memang sesuatu yang sulit untuk dipahami dalam kitab Wahyu tanpa memahami gambaran yang diberikan di sini ya. Ada beberapa orang yang bahkan mulai memberikan pendapat mengenai hal-hal yang tidak memperhitungkan beberapa hal ketika kita membuat observasi. Jadi jika kita berpikir mengenai keempat makhluk yang ada di sini, yang memiliki rupa seekor singa, lembu, kemudian rupa seperti manusia, dan rupa seperti burung nasar, dan hal-hal ini kemudian berkaitan dengan Injil. Ini merupakan sesuatu yang kurang masuk akal. Jadi gagasannya adalah bahwa singa melambangkan kitab Matius, lembu berkaitan dengan kitab Markus, Lukas berkaitan dengan rupa manusia, karena Yesus adalah sang anak Allah. Dan yang terakhir, burung nasar adalah kitab Yohanes. Ini merupakan sesuatu yang agak rumit ya. Ya bolehlah orang menafsirkan. Dan kaitan-kaitan ini sebenarnya nggak masuk akal. Arti yang jelas dari makhluk-makhluk ini adalah bahwa segala ciptaan menyadari bahwa Allah ada di tahta. Gagasan dari semua ini adalah bagaimana seluruh alam semesta memandang dan menyadari tahta. Jadi bukan hanya umat Allah saja yang menyadari adanya tempat ini. Oleh sebab itu mereka memuji dan menyembah Allah yang benar-benar layak untuk disembah. Yang bahwa segala sesuatu yang ada semuanya diciptakan oleh Dia. Pasal yang kelima dalam kitab Wahyu, kita perhatikan. Ada beberapa terjemahan yang menyebutkan gulungan. Yang lain menyebutkan meterai. Bagaimana ini maksudnya Pak Yohanes? Memang hal-hal yang berkaitan dengan kitab ini sangat rumit. Dan kita perlu memahami dengan baik ya. Jadi dalam masa lampau tidak ada kitab. Tidak seperti sekarang ini ya. Dunia modern ini alat cetak dibuat, katakanlah kalau sejarahnya kan di Jerman begitu ya. Jadi pada waktu itu ada orang-orang yang akan menyalin tulisan. Dan kebanyakan tulisan-tulisan itu ditulis dalam perkamen. Yang terbuat dari kulit domba. Dan perkamen-perkamen ini kemudian digulung. Sehingga seringkali membentuk sebuah gulungan. Dalam hal ini merupakan sebuah kasus akan dokumen spesial. Ada meterai. Dan untuk membuka gulungan tersebut atau dokumen tersebut, meterainya harus disobek terlebih dahulu. Jadi ada gulungan, kemudian dikasih meterai dan kayak segel begitu. Itu harus dibuka baru bisa terbuka begitulah. Nah, tidak seperti surat pos hari ini ya yang dibubuhi perangko begitu ya. Gulungan ini akan menyatakan apa yang perlu. Dan di sini kita akan melihat bahwa rahasia dari apa yang terjadi sesudahnya dalam sejarah akan disimpan di gulungan ini. Dan Yohanes sangat ingin tahu tentang ini. Ya sangat bersedih karena nggak ada seorang pun yang diizinkan sama seperti dalam Kekaisaran Romawi misalnya untuk membuka gulungan tersebut sampai sang anak domba yaitu Yesus Kristus datang. Dan hanya dialah yang boleh membuka gulungan tersebut. Jadi ia kemudian membuka gulungan tersebut dan isi dalam gulungan tersebut disingkapkan. Puji Tuhan ya. Kitab Wahyu ini kelihatannya seperti kebun binatang ya Pak Yohanes. Setelah makhluk-makhluk ini, Yesus sekarang dibandingkan dengan singa, tunas Daud, anak domba yang bertanduk 7 dan bermata 7. Bagaimana? Kita bisa memahami bagian ini Pak, dan kiranya Pak Yohanes bisa menjelaskan kepada kami. Ya tentu saja ya, kita harus melihat dengan seksama untuk kita mengetahui arti dari semua ini. Karena bagian ini memiliki banyak sekali simbol dan ada banyak sekali perbandingan yang ada di sini. Singa memiliki gagasan hewan yang kuat, berkuasa, yang menyatakan kekuatannya untuk berkuasa. Tunas Daud memiliki arti bahwa Yesus adalah sang Raja Mesianis. Jadi gambaran ini memberikan gambaran kepada Raja Mesianis yang akan berkemenangan, yang merupakan harapan eskatologis dalam perjanjian lama, yang menjelma dalam Yesus Kristus. Setelah penglihatan
tahta yang menyatakan Sang Allah Bapa. Fokus utama kita akan ditujukan kepada Kristus yang adalah Sang Mesias yang berkemenangan yang telah dijanjikan, bersamaan bahwa Ia adalah anak domba. Anak domba adalah hewan utama yang berkaitan dengan Paskah, yang menyatakan bahwa Kristuslah yang menggantikan kita, membayar dosa-dosa kita dengan pengorbanannya. Jadi menarik sekali bagi kita melihat gambaran selanjutnya. Bertanduk 7 dan bermata 7. Mengapa ada tanduk dan mata di sini? Gagasannya adalah bahwa mata merupakan omniscient, yang bisa melihat segala sesuatu yang terjadi, dan tanduk memiliki arti kuasa dan kekuatan. Karena semua hewan-hewan yang memiliki tanduk selalu menghantam musuhnya dengan tanduk untuk menyatakan kekuatannya. Dan angka 7 menyatakan gagasan, kekuatan penuh, dan pengetahuan yang penuh. Jadi dengan kata lain, Yesus Kristus itu omniscient dan omnipotent. Puji Tuhan. Ya, setelah kita mendengarkan semuanya ini, mari kita coba melihat dan belajar mengaplikasikan bagian ini dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah belajar tentang di hadapan tahta. Dalam pasal 4 dan 5 dari kitab Wahyu ini merupakan sesuatu yang luar biasa, yang membuat kita sangat ketakutan dan berhati-hati dengan firman ilahi. Menarik sekali bagi kita melihat bagaimana Yesus Kristus dinyatakan secara luar biasa, dimuliakan dengan segala kuasa, kekuatan, dan pada saat yang bersamaan banyak orang biasa berpikir tentang Yesus sebagai orang yang menderita, yang kasihan, sebagaimana yang biasa ditampilkan dalam film Paskah. Kasihan dan juga tidak adil. Kita tahu bagaimana Kristus hidup sebagai anak domba yang sangat rendah hati. Namun ketika Ia kembali, Ia akan membawa penghakiman atas semua umat manusia. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.